Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Aris Hartanto dan ada juga teman saya Muhammad Askar, Vina Sulis Setiawati dan juga Zubaida Fahmi. Nah, kami dari Fakultas A1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini kami akan mewawancari salah satu pemilik usaha UMKM. Ada di Angkri dan Tresno, sekaligus kita mau sharing-sharing langsung nih sama kontanya gimana sih dia membangun usaha di masa pandemi ini. Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Muhammad Askar dari Universitas Pamulang. Sebelumnya kita di sini mau sharing-sharing nih gimana sih cara Abang sendiri buat ngebangun si perusahaan apa yang Abang udah lakuin sekarang. Mungkin Abang boleh memperkenalkan diri. Selamat malam, nama saya Yusuf. Ini berusia 20 tahun. Saya punya usaha angkringan. Saya namain angkringan Tresno. Kenapa Tresno? Tresno itu artinya cinta. Jadi saya pengen di angkringan saya ini banyak orang yang menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bisa dari cinta terhadap teman, terhadap pasangan, terhadap keluarga. Kita ditemukan di Oh iya Bang, dari beberapa hal yang udah Abang sebutin nih, kenapa nih Abang milih angkringan? Kenapa nggak usaha-usaha yang lain? Sebelumnya pernah juga usaha yang lain. Saya dulu di all shop juga main, pernah usaha jual beli sepatu online, ya. Terus pernah juga jual sepatu di bazar. Terus pernah juga bisnis bandana atau buff di bazar juga pernah. Kemudian parfum online, di Shopee segala macam juga pernah. Dan itu masih berjalan juga sih. Kemudian memutuskan untuk buka ini di bulan September kemarin 2020. Ini yang kemungkinan sih karena kuliner itu setiap hari orang cari makan ya. Jadi orang itu bakal makan setiap hari. Kalau barang kan bentuknya misalnya beli parfum, sekali beli parfum mungkin bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan. Jadi kemungkinan untuk repeat order nya kan akan rendah. Tapi kalau makan itu bisa setiap hari orang butuh makan. Oke baik Bang, untuk selanjutnya sejak kapan nih Bang angkringan ini Abang sendiri buat dan bisa berjalan sampai sekarang? Ini dibangun 2020 bulan September. Jadi dulu pernah di tempat yang lama, jadi ini udah tempat kedua sih. Tempat yang lama itu di daerah Tegalalur, kemudian sekarang kita pindah di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk menu favorit yang paling banyak pelanggan biasanya datangin itu apa ya Bang? Dari angkringan Abang sendiri? Yang pertama pasti susu jahe. Kita punya susu jahe yang menurut pelanggan itu rasanya pas, pedasnya dapat, manisnya dapat, dan kita juga nggak pakai bahan pengawet gitu, karena kita nggak pakai campuran lain, pure susu jahe murni. Kemudian yang kedua adalah dari segi sate-satean kita yang paling sering habis itu sate kulit, karena teksturnya lembut, kemudian bumbunya juga enak, sama yang terakhir nasi bakar. Nasi bakar kenapa paling sering habis juga? Harganya murah, Rp6.000 itu udah satu porsi. Kemudian isinya ada ayam sama bakso, ada bumbunya juga. Jadi orang datang ke sini punya uang 10.000 juga bisa. Oh gitu. Jadi makan nasi bakar sama sate kulit satu udah 10.000 selesai. Itu bisa kenyang. Untuk jam operasionalnya berlaku dari jam berapa ke jam berapa ya Bang? Kita buka dari jam 6 sore
sampai paling malam kadang jam 2, kadang jam 1. Ya tergantung customer aja sih. Kalau misalnya customer masih ada ya nggak mungkin kita usir, karena di sini konsepnya kan angkringan ya. Untuk kendalanya nih bang, sekarang kan kita lagi mengalami masa pandemi nih. Menurut abang biasanya pelanggan apa nih yang abang harus sediain di angkringan abang tersebut? Karena kan kita harus ngikutin protokol kesehatan juga kan. Nah, kalau di sini bentuknya harus gimana? Yang pertama dari segi kita pelayanan itu kita wajib menggunakan masker, dan kemudian harus sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian juga di tempat kita pasang pengumuman wajib masker, kemudian kita sediakan hand sanitizer juga, jadi pelanggan yang datang juga harus steril, kemudian pelayanan kita juga harus steril. Baik. Nah, sekarang gini bang, gimana menurut abang nih, kan angkringan tuh banyak, cara kita bersaingnya walaupun pasarnya banyak, tapi kita harus menonjolkan apa nih di angkringan terhadap dari kelas market angkringan kan banyak banget. Gimana tuh bang? Pertama kita menjaga kebudayaan sih, kita menjaga kebudayaan. Kita pakai belangkon, kita pakai belangkon, pelayanan kita pakai belangkon. Kemudian kita juga sering menggunakan bahasa daerah terhadap customer karena itu menjaga nilai juga. Kemudian cara-cara tradisional seperti kita bakar satenya masih pakai arang. Kemudian bakaran kita tungkunya juga masih pakai arang. Karena yang sudah modern kan sudah pakai bakaran menggunakan kompor, tapi kita masih menjaga tradisionalitas kita, itu salah satunya. Kemudian kita juga menjaga cita rasa yang mungkin di angkringan lain juga nggak ada, sama menjaga pelayanan. Kita selalu ajak ngobrol customer, kita selalu tanyakan asal usul mereka dari mana, apakah mereka kerja di mana, mereka tinggal di mana, dan itu membuat customer juga merasa senang, merasa bahagia, dan akhirnya besoknya mereka datang lagi. Nah, terakhir nih bang, pertanyaan dari kita, gimana nih motivasi buat kaula muda mau buat usaha-usaha yang persaingannya juga ketat, banyak pilihan lain ketika dia bisa pergi kemana aja. Menurut abang itu gimana? Yang pertama sih berani ya, harus berani mulai. Kalau misalnya pasti anak muda itu punya konsep, punya mimpi, punya dreams yang besar. Tapi kalau dia nggak berani mulai, sampai kapanpun mimpinya cuma hanya sekedar awang-awang aja. Tapi kalau misalkan sudah berani, ya udah jalanin. Dan setelah itu dibuat tahapan-tahapannya. Misalnya jangka sekian kita mau buat takarannya seberapa dulu nih usaha kita. Kemudian di bulan berikutnya mau seperti apa lagi. Jadi harus bertahap. Jangan maunya usaha ini langsung besar, langsung mendapatkan profit atau keuntungan yang besar juga bagi kita. Jangan, tapi sedikit-sedikit dulu, sedikit. Tapi kita harus punya target juga. Nah, kalau misalkan kita udah berani jalanin itu, ya insya Allah usaha kita bakal berjalan. Sama yang terakhir adalah konsisten. Nah, kalau misalnya sudah jalanin itu biasanya ada rasa capek sih. Capek ya punya usaha. Kalau misalnya kita udah istirahat 1 hari, terus pasti besoknya ingin istirahat lagi. Nah, disitulah muncul inkonsistensi, nggak konsisten. Akhirnya, adalah besok lagi libur. Jadinya males-malesan buat melanjutkan itu. Nah, konsisten itu penting. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak bang sharing-sharingnya. Mungkin nanti kita bisa kesini lagi sambil ngobrol-ngobrol. Mohon maaf nih bang.